Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Kembali lagi bersama Cinta Nara, dimana akan memberikan sedikit bocoran mengenai alur cerita sinetron Cinta Dua Pilihan, yang tentunya alur ceritanya kini semakin seru dan menarik lagi guys ya, untuk kita saksikan. Oke guys, kita lanjut aja ke pembahasannya, dimana saat ini Sukma begitu sangat mengkhawatirkan keadaan Aksa ya, dimana saat itu Sukma pun menanyakan dokter tentang keadaan suaminya saat ini, dimana saat itu dokter pun mengatakan bahwa Aksa tidak apa-apa ya, hanya mengalami cedera ataupun memar sedikit saja. Dimana saat itulah Angga pun merasa sangat penasaran dan mengatakan kepada Aksa apa yang sebenarnya terjadi, kenapa Aksa bisa bonyok seperti ini, dipukuli oleh orang. Dimana saat itu Sukma pun bertanya demikiannya kepada Aksa, sehingga membuat Aksa pun merasa sangat bingung harus menjawab apa. Dimana saat itulah Aksa pun mengatakan bahwa dirinya tadi hampir saja dirampok dan dirinya pun melawan, sehingga dirinya babak belur seperti ini. Yang dimana saat itu Sukma pun mengatakan kepada Aksa bahwa Aksa lebih baik mementingkan keselamatannya karena dirinya pun merasa sangat khawatir. Dimana saat itu Sukma pun merasa sangat terkejut guys ya, dimana saat itu Angga mengatakan bahwa dirinya belum mendapatkan kontrakan seperti yang Aksa minta. Dimana saat itu Sukma pun menanyakan kepada Aksa kontrakan apa, dimana saat itulah Aksa pun berusaha untuk mencari alasannya karena dirinya tidak ingin jika Sukma curiga kepadanya. Dimana saat itu Aksa mengatakan bahwa dirinya mencarikan kontrakan untuk OB di kantornya karena dirinya merasa sangat kasihan karena dirinya harus tidur di kantor terus menerus, dan sepertinya anak buahnya ataupun karyawannya tersebut diusir dari kontrakannya. Jadi dimana saat itu Angga pun mencoba untuk meyakinkan Sukma ya guys ya, karena Angga tidak ingin jika Sukma terus curiga kepada Aksa. Setelah itu Aksa pun mengatakan kepada Sukma dan juga Angga ya bahwa dirinya akan pergi ke kantornya karena saat ini dirinya ada meeting yang sangat penting dengan kliennya. Dimana saat itu Sukma pun berusaha untuk mencegah Aksa dan lebih baik Aksa beristirahat dulu ya. Namun saat itu Aksa mengatakan bahwa dirinya tidak apa-apa dan dirinya tidak ingin mengecewakan kliennya tersebut. Dimana saat itu akhirnya Sukma pun mengalah dan mengikuti Aksa ke kantor bersama dengan Aksa ya guys ya. Oke guys, kita geser ke adegan berikutnya, dimana saat ini Pano mendatangi villa Aksa ya guys ya, dimana saat itu Pano pun merasa sangat penasaran apa yang sebenarnya dilakukan oleh Aksa di villa tersebut. Dimana saat itu Pano pun berusaha untuk mengetuk pintu ya, namun tidak ada satu orang pun yang menjawabnya karena rumah tersebut keadaannya kosong ya guys ya. Dimana saat itulah security datang dan mengatakan kepada Pano apa yang Pano lakukan. Dimana saat itu Pano pun berpikir jika dirinya mengatakan yang tidak-tidak maka security tersebut akan curiga. Dimana saat itulah Pano pun mengatakan bahwa dirinya mencari Aksa. Dimana saat itu security tersebut mengatakan bahwa rumah ini kosong dan saat ini Aksa tengah berada di rumah satunya. Dimana saat itu Pano pun berterima kasih atas infonya dan dirinya akan segera pergi ke rumah yang satunya lagi. Dimana saat itu Pano pun mengatakan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Aksa di villa ini, dan Pano pun mengatakan apakah mungkin Sukma juga mengetahui villa ini. Dimana saat itu Pano pun mengatakan di lain waktu dirinya akan berbicara kepada Sukma. Dimana saat ini Pano pun mengatakan bahwa dirinya tidak sepantasnya bersikap seperti ini kepada Sukma, namun dirinya tidak mau jika melihat Sukma menderita dan dirinya harus melindunginya. Dimana saat itu Sukma pun mendapatkan telepon dari Ibu Intannya, dimana saat itu Ibu Intan pun menanyakan tentang kabar Pano saat ini, dan Pano pun menjawab bahwa dirinya baik-baik saja, dan begitupun dengan Pano
tanya kepada Ibu Intan tentang kabarnya, dan Ibu Intan pun menjawab bahwa saat ini dirinya pun merasa sangat bahagia karena dirinya bisa melihat Pano ya, dan dirinya baik-baik saja. Dimana saat itu Ibu Intan pun meminta maaf kepada Pano karena selama ini dirinya tidak pernah memberikan perhatian lebih kepada Pano sebagai anaknya sendiri, dan dirinya pun berjanji mulai saat ini dirinya akan selalu memperhatikan Pano dan akan memberikan kebahagiaan apa yang belum pernah Pano dapatkan sejak kecil hingga sampai saat ini. Yang dimana saat itu Pano pun mengatakan bahwa Ibu Intan tidak perlu meminta maaf ya, karena selama ini dirinya pun sebenarnya mencari tahu siapakah ibu kandungnya yang sebenarnya, dan dirinya pun merasa sangat bahagia dan sangat senang karena akhirnya dirinya bisa menemukan ibu kandungnya yang sebenarnya. Yang dimana saat itu Pano pun menanyakan apakah Ibu Intan tidak sibuk ya, apakah Ibu Intan akan ada acara. Dimana saat itu Ibu Intan mengatakan bahwa dirinya ingin pergi ke pasar dan Pano akan mengantarkannya. Dimana saat itulah Ibu Intan pun merasa sangat senang ya, karena saat ini dirinya bisa begitu sangat dekat dengan anaknya yaitu Pano. Dan di sisi lainnya dimana saat ini Clara mengajak Dita untuk pergi meeting ya guys ya, dimana saat itu Dita pun merasa sangat terkejut dan mengatakan kepada Clara apakah Clara sudah sembuh. Yang dimana saat itu Clara pun mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja ya, dan dirinya pun saat ini baru pertama kali menjalani bisnis ini ya, dan dirinya tidak mau jika dirinya kalah lagi dengan perusahaan Patir. Dimana saat itu Clara pun mengatakan kepada Dita bahwa Dita mengetahui apa yang dia maksud ya. Dimana saat itu Clara pun merasa sangat terkejut ya guys ya, dimana saat itu dirinya bertemu dengan Patir, dan begitupun dengan Patir ya, karena saat itu Clara datang dan marah-marah kepadanya. Dimana saat itu Clara pun mengatakan bahwa Patir telah mencuri dan merebut tender miliknya, dan hanya karena persoalan dirinya pernah membuat Patir dan juga Sukma berpisah ya, dan ternyata Patir sekejam itu kepada dirinya. Dimana saat itulah Patir mengatakan apa yang Clara katakan, dirinya tidak pernah mencuri ataupun merebut apa yang menjadi milik Clara, tapi Clara pun belum menandatangani tender ini, jadi siapapun berhak memiliki ataupun mendapatkan proyek tersebut termaksud dirinya. Apakah itu salah? Dimana saat itu Clara pun mengatakan bahwa memang dirinya belum mempresentasikan proyek tersebutnya, tetapi Patir harus mengetahui bahwa ini adalah proyek untuknya. Dimana saat itu Clara pun mengatakan apakah Patir akan merebut kembali proyek ini setelah Patir mendapatkan proyek-proyek lainnya dan tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk proyek ini. Dimana saat itu Patir pun mengatakan bahwa dirinya tidak ada masalah pribadi ataupun dendam kepada Clara, tetapi ini bisnis. Dimana saat itu Clara pun masih saja tetap tidak terima ya guys ya, dan dimana saat ketegangan pun terjadi, dan di saat itulah klien yang akan meeting bersama Patir pun menyambut kedatangan Patir dan mengatakan bahwa Patir datang begitu sangat tepat waktu. Dimana saat itu Patir pun sangat berterima kasih karena sudah memujinya seperti itu. Dimana saat itu klien tersebut mengatakan ternyata ada Clara juga, dan Clara kenapa di sini padahal dirinya ataupun bosnya sudah membatalkan meeting dengannya.
dan mengirimkan pesan tersebut kepada stafnya ya, dimana saat itu Patir dan juga kliennya tersebut pergi. Namun saat itu Clara pun berusaha untuk mengejarnya karena tidak terima dirinya diperlakukan seperti itu, dimana saat itu semua klien Patir pun merasa sangat terkejut ya guys ya, karena saat itu Clara datang dan mengatakan kenapa dirinya tidak ikut meeting bersama mereka dan kenapa kalian semua memilih Patir, padahal proyek ini sudah jatuh ke tangannya dan sudah disepakati ya guys ya. Namun di saat itu klien tersebut mengatakan bahwa seharusnya Clara berpikir ya, karena dirinya sudah membatalkan proyek tersebut dan memilih menyerahkan proyek ataupun tender tersebut kepada Patir, dimana saat itu Clara pun merasa curiga jika Patir bermain belakang ataupun menyuap karyawan proyek lainnya karena dirinya tidak terima dengan ini, dimana saat itu Patir pun berusaha untuk menenangkan Clara, namun Clara tidak mendengarkan sama sekali ya guys ya, dimana saat itulah Patir pun terpaksa membawa dan menarik Clara dari ruang meeting tersebut, dimana saat itu Patir pun mengatakan kepada Clara bahwa Clara tidak perlu bersikap seperti itu. Seharusnya Clara berpikir jika Clara seperti ini maka klien-klien yang bekerja sama dengan perusahaan Clara akan pergi semua dan mereka pun tidak akan pernah mau lagi bekerja sama dengan Clara, dimana saat itu Clara pun mengatakan bahwa seharusnya yang berpikir ataupun berkaca tersebut adalah Patir, karena Patir berusaha menikung dirinya dan perusahaannya mengambil proyek tersebut, dan jangan-jangan Patir ingin menghancurkan perusahaannya dan juga dirinya. Dan jika memang benar itu terjadi maka Patir harus terima akibatnya, karena selama ini dirinya selalu bersikap baik kepadanya ya, dimana saat itulah Patir pun mengatakan kepada Clara bahwa Clara harus berpikir yang jernih dan sepertinya Clara harus mendekatkan dirinya kepada Allah agar hati Clara merasa tenang dan tidak pernah curiga dengan orang lain. Namun di saat itu Clara pun tidak mau mendengarkan sama sekali apa yang dikatakan oleh Patir ya, dan mengatakan jika memang benar Patir menginginkan perusahaannya hancur dan juga dirinya, maka kita lihat saja siapa yang akan hancur terakhir kalinya, dimana saat itu Clara pun mengancam Patir ya guys ya, dimana saat itu Patir pun terus saja berusaha untuk menenangkan Clara, namun Clara tidak mau mendengarkannya sama sekali. Nah guys, apa yang akan terjadi selanjutnya? Untuk kalian yang penasaran, jangan lupa saksikan sinetron Cinta Dua Pilihan hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.